Hari ini kita akan memulai kegiatan pada pagi hari yang cerah ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kak Teta akan ajak adik-adik bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo, adik-adik boleh ajak mama papa untuk kita merenungkan firman Tuhan, dan adik-adik boleh siapin Alkitab. Siapin Alkitabnya untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Oke, kalau udah, Kak Teta minta adik-adik duduk dengan rapi dan tenang. Lalu Kak Teta akan pimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya ya, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang cerah hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui video ini. Tuhan, pada saat ini berikan kami hati, berikan kami pikiran, berikan kami pendengaran yang baik sehingga firman Tuhan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap dengar firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kalau gitu Kak Teta minta adik-adik buka Alkitabnya, buka dari Kejadian 45 ayat 21 sampai 24. Sudah? Oke. Kak Teta akan bacain buat adik-adik semua ya. Kejadian 45 ayat 21 sampai 24. Di bawah perikop, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang Kak Teta mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kak Teta mau tanya, siapa yang di sini tahu tokoh Yusuf? Ayo boleh tunjuk tangannya? Ya, Kak Teta percaya banget adik-adik nih rajin banget baca Alkitab. Oke, yang tahu tokoh Yusuf. Yusuf itu dibuang ke Mesir sama saudara-saudaranya. Kalau kita dibuang, kalau kita nggak dianggap, apa rasanya adik-adik? Iya, kita pasti marah, kita pasti benci, kita pasti kesel ketika ketemu sama orang itu. Apalagi kalau kita nggak dianggap. Kalau adik-adik berantem sama teman-temannya, kira-kira adik-adik bakalan baik-baikin temannya atau bakalan marah? Ya, kita tahu pasti kita marah. Gak apa-apa adik-adik, marah itu adalah perasaan. Marah itu adalah bentuk kita mengungkapkan emosi kita. Itu gak apa-apa marahnya. Tapi Kak Teta mau ingetin nih, kalau kita marah, kalau kita kecewa, kalau misalnya kita merasa iri, yang gak boleh kita lakukan adalah kita juga membalas rasa tersebut ke orang lain. Coba kita lihat dari tokoh Yusuf. Yusuf nih dibuang sama saudara-saudaranya, dia gak dianggap. Nah, Yusuf apa yang dilakukan ketika dia bertemu lagi sama saudara-saudaranya? Dia tidak marah, dia tidak benci. Bahkan Yusuf tuh jadi anak yang rajin. Dia tuh jadi anak yang rajin, dia jadi orang yang baik hati, dia bahkan jadi orang kepercayaannya Firaun. Nah, kita perlu mencontoh nih karakteristik dari Yusuf tersebut. Kenapa karakteristiknya baik? Iya, dia meskipun sudah dibuang sama saudara-saudaranya, tetapi dia tetap punya rasa cinta kasih yang sangat besar untuk mengasihi saudara-saudaranya, bahkan bapaknya, bahkan dia memberikan apa yang jadi kepemilikannya untuk saudara-saudaranya. Dari sini kita belajar bahwa kalau misalnya kita mendapatkan rasa kejahatan, atau kita mendapatkan rasa iri, atau kita mendapatkan rasa hal yang gak kita suka, itu gak apa-apa adik-adik. Tapi kita gak boleh membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan lagi, karena kita gak ada bedanya nanti sama mereka. Kita itu anak-anak terang, kita itu anak-anaknya Tuhan Yesus, kita itu anak-anaknya Allah. Kita yang dipersiapkan sama Tuhan untuk jadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, kita mau jadi anak yang saling punya cinta kasih, kita saling mengasihi satu sama yang lain. Nah, dari tokoh Yusuf ini kita sama-sama belajar hal yang baru.
Hari ini Kak Teta mau adik-adik mendengarkan cerita dari Yusuf dan menerapkannya dalam kehidupan adik-adik. Kak Teta juga akan belajar jadi sosok Yusuf yang mau dengar-dengaran, yang mau baik hati. Kita sama-sama belajar ya adik-adik. Nah, nanti pasti Tuhan Yesus ngelihat kita dan makin sayang banget sama kita. Oke, sekian dari firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadah pada perenungan pada hari ini, mari Kak Teta akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kiranya perenungan pada hari ini boleh jadi perenungan yang baik bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, tokoh Yusuf ini kami ingin belajar, kami ingin jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kami ingin jadi anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan, baik, saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih adik-adik karena sudah fokus dengerin firman Tuhan. Kita ketemu lagi di perenungan selanjutnya. Sampai jumpa.